Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya Surya Erlangga Official. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana kita bisa membuat website donasi untuk yayasan pendidikan ataupun juga pondok pesantren Anda. Sehingga nantinya dengan adanya website ini akan bisa memudahkan untuk para orang-orang baik, untuk para donatur yang ingin menyumbang, ingin berpartisipasi melalui material ke yayasan pendidikan ataupun pondok pesantren Anda, ini mereka bisa langsung melakukan transaksi di website donasinya. Bagaimana caranya? Kita simak videonya berikut ini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang menu pengaturan yang ada di sebuah website program donasi ini, ya. Yang pertama kita akan masuk ke general terlebih dahulu. Di sini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada data shortcode, ya. Shortcode inilah yang nantinya akan kita panggil di sebuah halaman, misalnya seperti di homepage, ya. Nah, di sini nanti kita akan bisa menampilkan berapa total terkumpul, berapa jumlah donasi, berapa jumlah donatur, ya. Ini akan bisa kita tampilkan seperti ini nantinya. Total terkumpulnya berapa, jumlah donasinya ada berapa, ya, jumlah donatur, jumlah user, jumlah all campaign, ya, jumlah aktif campaign dan juga list donatur. Kemudian di bawahnya di sini kita bisa atur kategori dari masing-masing programnya. Kita bisa melakukan pengkategorian. Misalnya di sini ada pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, bencana alam, dakwah, zakat, infak dan sedekah, ya. Ini bisa kita atur seperti ini. Kita bisa tambahkan baru jika memang dibutuhkan. Kita juga bisa melakukan editing untuk yang sudah dibuat. Lalu kemudian juga di sini kita bisa mengaktifkan metapixel, ya, metapixel untuk Facebook dan Instagram, termasuk page campaign, page invoice, page form, dan juga page success payment. Lalu ada TikTok pixelnya juga, lalu ada Google Tag Manager, ya. Kemudian ada login. Di sini aktifkan jika ingin menggunakan login bawaan. Lalu juga ada login URL, login description, kita bisa atur. Kemudian ada register, jadi akan bisa seorang donatur ini melakukan pendaftaran, sehingga mereka tidak perlu untuk nantinya login dan juga tercatat data mereka. Lalu selanjutnya ada register untuk pendaftaran, ya, untuk pendaftaran member, pendaftaran donatur. Di sini bisa register checkbox ini untuk bisa menampilkan syarat dan ketentuan seperti ini, ya. Kemudian page untuk reset password. Kemudian di sini ada donatur create campaign. User donatur diberikan akses untuk membuat campaign. Jadi kalau misalnya sebuah lembaga ini boleh, ya, membolehkan seorang donatur untuk membuat campaign donasinya mereka, ini juga bisa kita aktifkan. Tapi jika memang tidak diperbolehkan, maka ini dinonaktifkan. Kemudian ada data WhatsApp column, ya, setting untuk menampilkan atau menyembunyikan data WhatsApp bagi donatur yang bisa membuat campaign. Kemudian ada success payment by CS. Customer service dapat merubah status paymentnya, success ataupun waitingnya pada donasi. Lalu ada delete donasi dan campaign. Ini aktif, ya, jika diaktifkan maka campaign yang sudah ada donasinya tetap bisa dihapus. Kalau tidak aktif, maka campaign yang sudah ada donasinya tidak bisa dihapus, kecuali data donasi dihapus terlebih dahulu, baru campaign bisa dihapus. Kenapa ada ini? Untuk menghindari kesalahan delete campaign dan data donasi hilang sia-sia karena kelalaian delete sebuah campaign. Kemudian di sini jQuery, ya, ini tidak terlalu, ini agak sedikit advance, ya, untuk pembuat website, ya, developer website. Set not active jika terjadi double jQuery pada halaman website Anda atau custom lalu sesuaikan dengan jQuery yang Anda gunakan pada website Anda. Kemudian ada read more, ya, aktifkan jika ingin deskripsi campaign menjadi lebih singkat dan ada tambahan button untuk lihat selengkapnya. Kemudian profil picture, aktifkan jika Anda mengalami kendala pada upload profil picture untuk menormalisasi gambar yang akan diupload agar bisa tersimpan. Pastikan gambar yang Anda upload berbentuk kotak atau square. Jadi harus, ya, bentuknya kotak atau square.
Kemudian set user by WhatsApp, aktifkan fitur ini jika Anda ingin data donasi yang masuk ke akun user donatur yang telah terdaftar berdasarkan nomor WhatsApp ketika pengguna donatur tidak sedang login. Kemudian pilih tipe menu pada halaman campaign, ini bisa pilih tab menu ataupun menggunakan list menu. Lalu ada batas maksimal user bisa melakukan love pada doa atau komentar, jadi seperti like di Facebook ya. Ini dibuat unlimited atau juga custom untuk membuat batasannya. Lalu kemudian di sini ada fundraising ya. Fundraising ini artinya kita bisa mengaktifkan fitur fundraising modenya. Aktifkan fundraising mode ini agar Anda dan member donatur ya bisa menggunakan atau mengakses fitur fundraising. Fundraising ini sehingga nantinya akan ada komisi ya untuk mereka yang melakukan kampanye, yang melakukan promosi atas program-program donasinya di website. Ini mereka mendapatkan komisi ya. Fitur ini harus aktif agar Anda bisa menggunakan fitur komisi fundraising. Jika tidak aktif, maka tampilan di menu fundraising akan menampilkan list fundraising saja tanpa ada menu komisi. Dan semua komisi akan diberi 0 jika ada fundraising yang masuk dari link fundraiser ya. Jadi ini harus aktif. Pilih tipe komisi yang ingin Anda berikan pada fundraiser. Jadi untuk para mereka promoter dari website ini ya, ini mau dipilih berapa nih? Misalkan persentase, kita berikan 10% dari nilai donasinya. Nah, ini bisa ya. Atau kita juga bisa fix ya. Fix ini artinya tetap. Jadi berapapun nilai donasinya, maka komisi yang diterima akan tetap seperti itu. Tetap senilai yang sudah kita tentukan. Lalu ada minimal saldo pencairan, aktifkan jika Anda ingin memberikan adanya minimal saldo pencairan. Jika saldo belum mencukupi, maka fundraiser tidak dapat mencairkan. Nah, di sini kita bisa atur nih, misalnya minimal di 50.000, kita bisa atur di sini. Kemudian di sini untuk notifikasi WhatsApp ya, notifikasi WhatsApp, email ya, ini bisa diatur di sini. Lalu selanjutnya ada social proof, di mana nantinya akan ada muncul pop-up di sebelah bawah websitenya untuk mereka-mereka yang sudah melakukan donasi, sehingga akan lebih menarik untuk para calon donatur melihat ternyata ada aktivitas di website donasinya seperti ini ya. Kemudian di sini ada notification, di mana ini juga sedikit advance ya untuk para pemula untuk mengatur notifikasi-notifikasi yang akan muncul di websitenya karena membutuhkan layanan dari pihak ketiga. Nah, sementara untuk payment ya, untuk payment ini akan ada beberapa opsi ya untuk payment gateway. Jadi secara default kita punya dua opsi untuk pembayaran instan menggunakan payment gateway atau pembayaran manual menggunakan transfer bank. Lalu bagaimana jika kita ingin menggunakan payment gateway? Di sini tersedia pilihan untuk menggunakan Flip, PayMo, TriPay, Mitrans. Ya, untuk 4 ini adalah payment gateway. Untuk Mota ini adalah untuk melakukan checking ke rekening bank kita. Jadi bukan payment gateway ya. Ini untuk mengecek transaksi sehingga kita bisa melakukan validasi instan tanpa harus mengecek melalui internet banking satu persatu. Di sini yang pertama ada unique number atau kode unik, gunakan sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kita ingin menambahkan kode unik di belakang nih nominalnya, kita bisa pilih range. Di sini saya atur di 1 sampai dengan Rp499. Jadi artinya kode unik ini tidak akan lebih dari Rp500. Kalau misalnya kita tidak atur, maka kita akan kesusahan untuk memvalidasi kalau misalnya menggunakan transfer bank. Ini namanya sama misalnya, atau nominalnya sama. Nah, ini akan kita kesulitan untuk mengidentifikasi donasi ini benar enggak nih. Nah, gitu ya. Sementara untuk fix juga sama, kalau misalnya kita tambahkan fixnya, jadi semua orang akan menggunakan nominal yang sama, misalnya 100.000 1, 100.000 5. Nah ya, tidak bisa berbeda. Berbeda dengan kalau misalkan range, maka masing-masing random akan dimunculkan kode uniknya dari 1 sampai dengan 499. Nah, di sini payment method ya, aktifkan sesuai kebutuhan. Ini metode pembayarannya. Ini saya aktifkan untuk instan dan transfer ya. Kemudian untuk transfer kita bisa masukkan bank account atau nomor rekening yang akan kita gunakan untuk menerima donasi. Kemudian di sini ada form ya.
Donatur dapat memilih tipe form. Aktifkan jika donatur boleh memilih tipe form pada saat pembuatan campaign. Lalu ada minimum donasi. Tulis minimum donasi yang diperbolehkan ketika donatur mengetik donasi pada form. Jadi pada saat misalnya metode typing ya yang digunakan pada halaman donasinya, maka akan ada minimumnya. Tidak boleh lebih dari tidak boleh kurang dari minimum yang sudah kita tetapkan di sini. Kemudian only show, payment instan, dan transfer ya. Ini adalah untuk membedakan ataupun juga bisa memisahkan. Kalau misalnya untuk nominal besar kita menggunakan metode transfer saja. Kalau metode kecil kita bisa pakai payment gateway. Nah, ini bisa kita atur di sini. Misalnya untuk donasi yang di bawah 100.000 ya, maka kita akan menggunakan payment gateway. Tapi kalau misalnya donasinya ini adalah di atas 1 juta, maka kita akan menggunakan transfer manual. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada pilihan nominal donasi yang nantinya akan muncul ya, seperti ini. Ini adalah pilihan nominal donasinya di 10.000, 25.000, 50.000, 100.000. Ini sesuai dengan settingan yang ada di sini. Jadi kalau ada misalnya sering dipilih ini, nah ini kita bisa atur. Kalau misalnya kita mau besarkan nominal donasinya juga kita bisa atur di sini. Kemudian ada icon on type list ya, yang icon seperti ini kita bisa atur. Kemudian maksimal jumlah paket. Maksimal jumlah paket ini adalah untuk program donasi yang berupa paket. Contoh misalkan paket sembako. Satu paket sembako bernilai misalnya di 50.000. Nah, berapa jumlah paket yang bisa didonasikan untuk seorang donatur? Ini kita bisa bikin maksimal jumlah paketnya adalah 10. Kemudian anonim ini adalah untuk pengaturan jika memang donatur tidak menghendaki namanya ini ditampilkan di website. Kita pakai misalnya di sini adalah hamba Allah atau bisa orang baik. Nah, ini bisa ya. Lalu di sini ada sapaan, kita bisa memberikan opsi Bapak, Ibu, Kak ya. Ini bisa kita atur di sini. Terus untuk from page name donasi sekarang ini di bagian untuk kampanyenya seperti ini ya. Kemudian ada thank you page, artinya ketika mereka sudah berhasil, maka mereka sudah berhasil mengirimkan ataupun transfer donasinya, maka akan diarahkan ke halaman ini. Form konfirmasi, ya ini untuk misalnya transfer bank, mereka harus memberikan bukti pembayaran. Sebenarnya ini tidak terlalu penting untuk donasi. Kenapa? Berbeda dengan toko online yang kita memang harus membutuhkan, oh benar nih, pembeli sudah transfer, gitu ya. Tapi untuk website donasi, ini sepertinya tidak terlalu diperlukan. Tapi bebas ya, artinya kalau misalnya memang untuk kepentingan pelaporan dan harus ada, ini boleh untuk kita aktifkan. Di sini ada opsi untuk aktifkan untuk semua menu pembayaran, aktifkan hanya pada menu transfer atau nonaktifkan semua. Nah, di sini ada form text untuk donasi sekarang, donasi, Anda akan berdonasi dalam program donasi terbaik Anda, ini akan muncul di sini ya. Ini ya, Anda akan berdonasi dalam program donasi terbaik Anda. Nah, ini muncul di sini ya. Kemudian di sini ada limited donation. Aktifkan jika ingin tombol donasi menjadi disable ketika donasi sudah terpenuhi ya. Jadi kalau misalkan donasi ini berdasarkan target nominal, ketika nominalnya sudah tercapai, maka donasinya ini akan secara otomatis terdisable tombolnya. Orang tidak akan bisa melakukan donasi pada program itu. Atau donasinya berdasarkan waktu, maka secara otomatis ketika waktu sudah tercapai, tombolnya akan menjadi disable. Lalu di bawah ini adalah donatur harus login ya. Tidak disarankan diaktifkan agar memudahkan donatur mengisi donasi tanpa harus login. Karena akan ribet sekali ketika mereka ingin bersedekah, mereka ingin berwakaf, misalnya mereka ingin berinfak ke website donasinya, tetapi harus login, harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu, ini akan cukup ribet. Jadi biarkan mereka mengisi nantinya ya, namanya siapa, seperti ini. Nah, nanti bisa dipilih di sini ya, Bapak, Ibu siapa gitu ya. Nanti kemudian tinggal isi form di sini dan klik donasi untuk diarahkan ke halaman pembayaran. Lalu selanjutnya di sini untuk tema ini yang akan digunakan ya. Misalnya logonya seperti ini, nama aplikasinya ya. Ini di bagian awal.
bagian atas seperti ini ya. Kemudian untuk warnanya ini seperti di sini. Nah ini ya, untuk tema warna yang akan digunakan bisa diganti untuk kuning, hitam, merah dan sebagainya. Nah itulah tadi tentang pengaturan pada sebuah menu donasi yang bisa kita gunakan pada website donasi untuk yayasan dan sebagainya. Terima kasih sudah menonton video ini. Like, komen, dan share agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya.